Shalom, hari ini Kamis 25 Juni 2020. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan nas sebagaimana yang ditetapkan dalam Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Waktu dan kesempatan Engkau beri bagi kami sehingga saat ini kami mau mengisinya dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong agar kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami dimampukan untuk mengerti seraya mau melakukan kehendak-Mu. Amin. Mari kita membaca bersama Galatia pasal 5 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-6. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Amin. Seorang sahabat pernah menceritakan pengalamannya yang berharga ketika ia akan mendaki gunung. Ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa setiap kali orang mendaki gunung itu, supaya selamat, mereka harus menyiapkan beberapa sesajen terlebih dahulu. Nah, ketika sahabat saya ini pergi ke gunung tersebut, ia katakan, saya tidak membuat atau membawa sesajen sebagaimana yang orang katakan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan perjalanan saya dalam pimpinannya, dan puji Tuhan, ia katakan, perjalanan saya mendaki sampai ke puncak gunung itu lancar. Saya dapat menikmati panorama alam yang indah di sana. Saya pergi dan pulang dengan selamat karena percaya Yesus Kristus yang memberi keselamatan bagi saya. Saudara, saya percaya bahwa tidak hanya pengalaman sahabat saya itu. Tentunya saudara-saudara juga memiliki pengalaman menarik lainnya yang berkaitan dengan kebenaran iman dan percaya saudara kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya tidak jarang dalam kehidupan keseharian kita dipertemukan dengan banyak hal yang dapat mempengaruhi atau membuat kita terpengaruh dan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah atau kebenaran iman yang kita terima. Kembali kepada teks firman Tuhan yang kita baca bersama tadi. Jemaat di Galatia diperingatkan oleh Rasul Paulus. Mereka telah menerima Kristus dan Rasul Paulus sendiri telah mengajarkan ajaran Kristen kepada mereka. Tetapi pendirian mereka kemudian dikacaukan oleh para pengajar Yahudi yang membelokkan mereka dari Injil Kristus. Dalam hal ini mereka terpengaruh untuk tunduk kepada tuntutan hukum Taurat, khususnya dibahas dalam hal ini yaitu tentang sunat dan tidak bersunat. Karena itu menurut Rasul Paulus, ajaran tentang Kristus menjadi tidak lagi berguna. Mereka lepas dari Kristus, hidup di luar kasih karunia jika mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Saudara, sebenarnya bagi Rasul Paulus seperti yang dikatakannya dalam ayat ke-6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat itu tidak mempunyai sesuatu arti. Artinya Paulus tidak mempersoalkan apakah jemaat bersunat atau tidak. Yang menjadi penekanannya adalah adanya pernyataan yang mengatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu tidak cukup menyelamatkan. Legalisme hukum Taurat tentang sunat mempengaruhi sikap mereka karena menganggap hanya dengan bersunat mereka akan dibenarkan di hadapan Allah, atau sunat mutlak dilakukan untuk memperoleh keselamatan Allah. Dengan tegas Rasul Paulus katakan bahwa keselamatan semata-mata oleh kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang menumbuhkan iman di dalam diri setiap orang percaya. Saudara, tema umum bagi kita yang ditetapkan pada bulan ini adalah menjadi saksi iman. Melalui firman Tuhan kita belajar bagaimana supaya kita dapat menjadi saksi iman.
Salah satunya adalah dengan mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus, melakukan kehendaknya dan setia kepada Kristus. Saya salut dengan sahabat yang saya ceritakan tadi, karena ia tidak terpengaruh untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang sudah ia terima di dalam Kristus. Ia percaya bahwa hanya Kristus yang dapat menyelamatkannya. Saudaraku, seperti pengalaman sahabat saya tadi pun jemaat di Galatia tadi, sesungguhnya banyak ajaran atau godaan dunia ini yang dapat membuat kita lepas dari Kristus. Tetapi saya mau katakan, milikilah prinsip iman untuk tetap berpegang kepada ajaran Kristus, sehingga kita tidak akan mudah terpengaruh oleh kuasa si jahat yang ingin menyesatkan kita. Jadilah saksi iman melalui kehidupan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami agar firman-Mu boleh kami jadikan sebagai pegangan bagi kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadikanlah kami sebagai saksi iman melalui ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Tolonglah umat-Mu dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Berilah kesehatan yang baik, berkati dan sertai senantiasa setiap langkah juang yang dilakukan. Saat ini terkhusus kami topang bersama dalam doa jemaat Tuhan yang ada di Baloi. Dalam segala pergumulan, godaan, tantangan iman yang dialami, kiranya mereka terus dikuatkan di dalam Tuhan. Pelayanan yang dilakukan oleh hamba Tuhan di sana diberkati, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.